El Salvador, atau secara resmi dikenal sebagai Republik El Salvador, adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah. Wilayah ini dulunya juga disebut sebagai Cuscatlan dalam bahasa Spanyol, yang berarti tanah berharga atau tanah permata. El Salvador adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia dan jarang dikunjungi. Tidak banyak orang yang berani untuk datang ke negara ini, bahkan banyak jurnalis dan wartawan merasa enggan untuk meliput wilayah ini. Resiko yang besar dan rasa takut yang diciptakan oleh perilaku brutal gangster, menghalangi mereka untuk mengambil informasi dan beraktivitas dengan tenang. Dulunya, El Salvador merupakan negara yang cukup aman, dengan ekonomi yang relatif cukup baik sebagai negara agraris yang terkenal dengan produksi kopinya. Namun pada sekitar tahun 1979 hingga tahun 1992, El Salvador menjadi fokus perhatian internasional, karena perang saudara dan keterlibatan pihak eksternal dalam konflik internalnya. Perang tersebut mempertemukan dua kubu, antara pemberontakan sayap kiri yang mampu secara militer dan politik, melawan angkatan bersenjata El Salvador yang saat itu didukung oleh Amerika Serikat. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, keruntuhan ekonomi, dan meningkatnya kemiskinan di El Salvador. Kondisi ini memaksa lebih banyak warga mengungsi ke negara-negara yang dianggap lebih aman, termasuk Amerika Serikat. Namun bukannya mendapat sambutan hangat di negara tersebut, pemerintah Amerika seakan lepas tangan, bahkan tidak sedikit dari warga El Salvador yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan serta hak-hak yang layak di negara tersebut, sementara Amerika terus ikut campur urusan dalam negeri mereka. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor munculnya kelompok-kelompok gangster besar, yang menjadi momok menakutkan dalam kehidupan sosial masyarakat di El Salvador selama lebih dari 30 tahun. Selamat datang kembali di channel yang mungkin bisa memberikan informasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Kali ini, kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang negara El Salvador, mengapa disebut sebagai negara darurat gangster dan dianggap salah satu negara paling berbahaya di dunia. Mari kita simak videonya berikut ini. El Salvador adalah negara terkecil dan terpadat dari 7 negara di Amerika Tengah, memiliki luas wilayah lebih kurang 21.000 km persegi, dengan ibu kotanya bernama San Salvador. Negara ini berbatasan dengan Honduras di sebelah timur, Guatemala di sebelah barat, dan Samudra Pasifik di sebelah selatan. Negara yang berbahasa resmi Spanyol ini dulunya adalah sebuah negara yang cukup aman, dengan ekonomi yang relatif stabil, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Tanahnya subur dan cocok untuk pertanian, terutama kopi, gula, dan kelapa. Namun, permasalahan mulai muncul disebabkan distribusi tanah yang tidak adil, di mana sebagian besar tanah di negara ini dikuasai oleh sejumlah elit negara. Disparitas sosial yang tajam ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat jelata, terutama pekerja miskin dan petani. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan politik yang mulai terasa, juga mempengaruhi kondisi negara. Dominasi ekonomi oleh elit penguasa dan ketidakadilan sosial, telah menciptakan ketegangan yang dalam di masyarakat. Dalam beberapa tahun sebelum pecahnya Perang Saudara, ketidakpuasan dan ketegangan terus berlanjut, hingga mencapai titik puncaknya pada 15 Oktober 1979. Pemerintah militer yang otoriter dan korup didukung oleh Amerika Serikat, mulai menghadapi penentangan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih miskin. Organisasi-organisasi marginal seperti Gerakan Revolusi Rakyat 13 November dan Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional atau FMLN mulai muncul sebagai lawan pemerintah. Perang yang berlangsung selama lebih kurang 12 tahun ini telah menyebabkan lebih dari 75.000 orang tewas dan sekitar 8.000 orang menghilang, yang sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Selama perang, pelanggaran hak asasi manusia dan pembersihan etnis terjadi di seluruh negara. Selain itu, perang ini juga menciptakan eksodus besar-besaran, membuat penduduk dan warga negara El Salvador melarikan diri ke Amerika Serikat dan beberapa negara tetangga yang dirasa lebih aman. Konflik ini kemudian berakhir pada 16 Januari 1992, dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai Chapultepec di Mexico City.
Kondisi setelah perang berakhir masih meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi warga El Salvador. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kekerasan yang masih terjadi, membuat kesulitan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan terus terjadi di negara ini. Hal ini memaksa lebih banyak penduduk El Salvador yang sebagian besar adalah veteran perang untuk pindah ke beberapa negara agar mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk ke Amerika Serikat. Diskriminasi terhadap warga El Salvador ini membuat mereka harus bertahan dengan membentuk komunitas dan kelompok-kelompok kecil untuk melindungi diri dan keluarga mereka. Para pengungsi ini harus hidup terkucilkan dan mulai menempati daerah terpinggirkan di Amerika tanpa pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kesulitan dan kemiskinan yang terjadi kemudian membuat kelompok-kelompok ini terpaksa mulai menjalankan pekerjaan dan aktivitas ilegal, seperti penjualan senjata api, perdagangan manusia, pemerasan, narkoba, pencucian uang, dan tindak kriminal lainnya di Amerika. Kondisi yang berlangsung selama bertahun-tahun ini membuat pemerintah Amerika merasa terganggu dan mulai melakukan deportasi besar-besaran ke negara asal mereka, sehingga menambah beban dan permasalahan baru di El Salvador, yang kondisinya sendiri masih belum stabil. Deportasi ini menyebabkan kelompok-kelompok tersebut semakin berkembang di El Salvador dan semakin terorganisir. Sehingga lama-kelamaan menjadi kelompok gangster besar yang menguasai beberapa wilayah di negara ini, seperti geng MS-13 dan Barrio 18 yang tersebar di mana-mana. Geng MS-13 ini dulunya dibentuk di sebuah distrik di Los Angeles, Amerika Serikat, pada sekitar 1980-an, di mana para pendirinya adalah warga yang menyelamatkan diri dari Perang Saudara El Salvador. Data yang dilansir Migration Policy Institute menyebutkan, sepanjang periode 1980 sampai 1990, gelombang imigran El Salvador ke Amerika Serikat mencapai angka 94.000 hingga 465.000 orang. Angka ini terus bertambah hingga 1,1 juta orang di tahun 2008 dan menjadikan mereka kelompok imigran terbesar ke-6 setelah Meksiko, Filipina, India, Cina, dan Vietnam. Keberadaan gangster ini membuat pemerintah El Salvador semakin kewalahan, di samping menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi. Banyak penduduk El Salvador masih hidup dalam kondisi miskin, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Akibatnya, selama beberapa tahun terakhir negara ini semakin kacau, terutama menghadapi masalah kekerasan dan kriminalitas yang tinggi. Tingkat pembunuhan di El Salvador adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dengan banyak kelompok geng yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tingkat kekerasan yang tinggi dan dominasi dalam lingkungan sosial, menciptakan atmosfer ketakutan dan tidak aman bagi negara yang berpenduduk sekitar 6,3 juta jiwa ini. Pemerintah El Salvador telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, melalui pemberlakuan kebijakan tegas terhadap kelompok-kelompok gangster. Pada tahun 2003, pemerintah meluncurkan Operasi Iron Fist, yang melibatkan pasukan keamanan dalam melakukan pembersihan dan penegakan hukum terhadap anggota kelompok gangster. Operasi ini sebagian besar berfokus pada penyergapan, penangkapan, dan pengadilan para anggota kelompok gangster. Selain itu, pemerintah juga mencoba menerapkan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan anggota kelompok gangster yang ingin keluar dari kehidupan kejahatan. Program ini mencakup pemberian kesempatan kerja, keterampilan, dan pemulangan mereka ke masyarakat, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kekerasan dan jaringan kejahatan yang ada. Namun ternyata upaya penanganan ini tidak selalu efektif. Kelompok gangster terus mengadopsi strategi baru, termasuk rekrutmen anak-anak dan peningkatan kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, kehadiran gangster di penjara juga menjadi ancaman, dengan banyak anggota kelompok yang meneruskan aktivitas kriminal dari balik jeruji besi. Setelah serangkaian upaya dan pendekatan yang telah dilakukan dirasa tidak memberikan hasil yang maksimal, penanganan darurat gangster di El Salvador akhirnya mengambil langkah ekstrim di masa pemerintahan Presiden Nayib Bukele saat ini. Nayib Bukele adalah seorang polisi, pengusaha, sekaligus anak dari seorang imam di salah satu masjid di El Salvador yang berasal dari keturunan Palestina.
Ia berhasil terpilih pada pemilu 2019 lalu, menaklukkan para calon presiden dari dua partai terbesar yang selama ini berkuasa di El Salvador, dengan perolehan suara sebesar 53,78% suara. Bukele dengan tegas dan lantang menyatakan perang melawan para gangster, yang kemudian benar-benar diwujudkannya dengan membangun sebuah penjara terbesar dan paling ketat, khusus untuk para gangster dan terorisme. Penjara yang diklaim sebagai penjara terbesar di benua Eropa ini diberi nama Centro de Confinamiento del Terrorismo, atau CECOT, yang mampu menampung sekitar 40.000 tahanan. Ia juga segera memulai operasi penangkapan, yang menurut data Kementerian Keamanan Negara itu, Bukele telah melakukan penahanan terhadap setidaknya 70.000 anggota gangster, sejak kampanye itu dimulai pada Maret 2022. Meski banyak tekanan dari lawan politik maupun beberapa negara lain di Eropa termasuk PBB, terkait masalah hak asasi manusia dalam tindakannya tersebut, Bukele tetap teguh pada pendiriannya dalam hal membersihkan dan membangun negaranya. Menurutnya, El Salvador berhak untuk menentukan nasib negaranya dan bertindak sesuai keinginan sendiri, tanpa intervensi negara manapun. Sebab sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada negara yang benar-benar peduli dengan nasib mereka, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya yang notabene ikut terlibat konflik internal mereka sebelumnya. Hal ini ternyata sejalan dengan keinginan dan dukungan penuh masyarakat El Salvador. Berdasarkan hasil survei terhadap 1.200 warga pada bulan Januari 2023, di mana sekitar 92% dari mereka ternyata sangat mendukung kebijakan dari Presiden Bukele. Dukungan masyarakat sebagian besar didorong oleh penurunan drastis angka pembunuhan yang tercatat sejak Bukele menjabat. Banyak orang di El Salvador merasakan perubahan ini, terutama di lingkungan yang sebelumnya dikendalikan oleh gangster yang berusaha mengintimidasi penduduk setempat, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang warga dapat melintasi batas wilayah kekuasaan gangster tanpa gangguan atau ketakutan akan tindak kriminal. El Salvador yang dulunya ditakuti, kini berangsur-angsur mulai berubah menjadi negara paling aman di dunia. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika ada saran, pendapat, atau pesan-pesan positif yang bisa diambil dari video ini, silahkan teman-teman tulis komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.